Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa bersemangat di dalam belajar. Pada kesempatan ini bersama Bapak kita akan belajar mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Dan kita akan membahas bab yang pertama, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Ananda, tujuan pembelajaran pada bab yang pertama ini antara lain diharapkan Ananda dapat menjelaskan kegunaan mempelajari IPA atau ilmu pengetahuan alam, kemudian dapat menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA, kemudian menjelaskan langkah-langkah metode ilmiah, menjelaskan 3 keterampilan proses penyelidikan IPA, menjelaskan pengertian data kualitatif, menjelaskan pengertian data kuantitatif, dan menjelaskan sikap-sikap ilmiah di dalam penyelidikan IPA. Ini semua adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kita mulai bab yang pertama ini mengkaji pengertian sains atau istilah lainnya IPA. Sains atau IPA atau ilmu pengetahuan alam merupakan ilmu yang mempelajari makhluk hidup, benda mati, dan semua gejala yang terjadi di alam semesta. Nah, adapun kegunaan mempelajari sains atau IPA, yang pertama, dengan mempelajari sains kita dapat menimbulkan rasa ingin tahu terhadap kondisi lingkungan alam. Kemudian dapat memberikan wawasan akan konsep alam yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dengan mempelajari sains dapat mendorong keinginan untuk ikut menjaga, merawat, mengelola, dan melestarikan alam. Kemudian dapat memperoleh kemampuan untuk mengembangkan ide-ide mengenai lingkungan alam di sekitar. Dan dapat menjelaskan berbagai peristiwa-peristiwa alam dan menemukan cara untuk memecahkan permasalahan tersebut melalui konsep-konsep dalam IPA. Nah, ini semua adalah kegunaan bagi kita di dalam mempelajari sains. Kemudian terakhir, membangun rasa cinta terhadap alam yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Ananda, seperti judul yang kita sebutkan pada bab pertama ini, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Kita kaji pengertian dari objek IPA. Objek IPA ini merupakan semua yang dipelajari di dalam ilmu pengetahuan alam, yaitu makhluk hidup, semua makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Ini merupakan objek IPA yang disebut dengan istilah objek biotik. Semua makhluk hidup yang ada di alam, manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian benda mati, semua benda mati ini disebut dengan istilah objek abiotik. Ini mencakup seperti tanah, air, udara. Nah, kemudian
terakhir gejala alam seperti kejadian gempa bumi, longsor, banjir, gerhana matahari, dan semua fenomena-fenomena alam yang teratur yang dapat kita temui di alam. Nah, ini merupakan semua objek IPA. Prinsip dasar dari objek IPA adalah semua yang dipelajari di dalam IPA. Nah, objek IPA ini meliputi makhluk hidup, ini disebut dengan objek biotik, benda mati disebut objek abiotik, dan gejala alam. Selanjutnya, di dalam melakukan pengamatan terhadap objek IPA, kita dapat menggunakan metode ilmiah. Dengan menggunakan metode ilmiah ini, para ilmuwan menemukan konsep-konsep pengetahuan IPA atau sains yang dapat berguna bagi manusia. Nah, adapun langkah-langkah dari pengertian metode ilmiah tadi ya, kegiatan ilmiah yang dilakukan pada pengamatan objek IPA melalui pengamatan dengan pengukuran yang teratur dan terkontrol. Nah, selanjutnya kita mengkaji apa saja langkah-langkah metode ilmiah tersebut. Langkah-langkah metode ilmiah ini dimulai dari merumuskan masalah. Setelah merumuskan masalah, maka selanjutnya kita menyusun kerangka berpikir. Bagaimana objek IPA tersebut. Yang selanjutnya nanti, kerangka berpikir ini akan mengantarkan kita di dalam mengajukan hipotesis atau dugaan sementara terhadap objek IPA yang kita lakukan pengamatan secara ilmiah. Kemudian diikuti lagi dengan merancang percobaan. Dengan melakukan percobaan nantinya, setelah dilakukan percobaan, kita akan mendapatkan data. Nah, data ini selanjutnya dicatat sebagai data ilmiah. Nah, data ini kemudian dianalisis, menganalisis data atau menginterpretasi data. Dari hasil analisis ini nantinya kita akan memperoleh suatu kesimpulan yang berisikan teori atau hukum yang dapat kita sampaikan kepada publik atau masyarakat banyak. Nah, jadi itulah langkah-langkah metode ilmiah yang digunakan di dalam penyelidikan IPA atau pengamatan terhadap objek IPA. Dari kegiatan penyelidikan ilmiah yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah tadi, keterampilan proses yang dapat kita peroleh antara lain keterampilan di dalam observasi atau pengamatan, keterampilan mengobservasi atau keterampilan pengamatan terhadap objek IPA tersebut. Kemudian di sini kita dapat menganalisis berupa apa, mengapa, dan bagaimana hal-hal yang berkaitan menjadi pengamatan kita terhadap objek IPA. Keterampilan proses penyelidikan IPA. Yang kedua adalah keterampilan pengukuran. Di dalam keterampilan pengukuran ini tidak lepas dari besaran, satuan, dan alat ukur. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan mengkaji secara lebih
spesifik mengenai pengertian besaran, satuan, dan alat ukur. Kemudian terakhir, keterampilan proses penyelidikan IPA yang dapat kita peroleh, yaitu keterampilan menginterpretasi data. Maksudnya adalah keterampilan menganalisis dari data hasil pengamatan yang kita dapatkan terhadap pengamatan objek IPA yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, selanjutnya, di dalam melakukan penyelidikan IPA, menerapkan metode ilmiah, kita akan mendapatkan data pengamatan objek IPA. Data pengamatan objek IPA ini dapat dibagi, yang pertama adalah data kualitatif. Maksudnya adalah data kualitatif ini yaitu data yang diperoleh dari pengukuran menggunakan panca indera. Kemudian data kuantitatif. Data kuantitatif ini merupakan data pengamatan objek IPA yang diperoleh dari menggunakan alat ukur. Seperti misalkan mengukur besaran panjang dengan menggunakan alat ukur meteran, mengukur massa benda dengan menggunakan neraca, mengukur suhu benda dengan menggunakan alat ukur termometer. Nah, ini maksud dari data kuantitatif. Nah, oleh karena data kualitatif ini diperoleh dari pengukuran menggunakan panca indera, sementara data kuantitatif diperoleh dari kegiatan pengukuran menggunakan alat ukur. Ya, maka tentunya data kuantitatif adalah data yang lebih teliti dan akurat daripada data kualitatif. Karena panca indera ini tidak semua orang sama di dalam pengamatannya. Sementara alat ukur ini dapat digunakan oleh semua orang dengan teliti sehingga menghasilkan hasil yang sama. Jadi lebih akurat dan teliti data kuantitatif ini, data kuantitatif daripada data kualitatif. Ada dua data pengamatan objek IPA yang kita peroleh dari pengamatan objek IPA dengan menerapkan metode ilmiah, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif lebih teliti dari data kualitatif. Nah, selanjutnya sikap-sikap ilmiah dalam penyelidikan IPA. Sikap-sikap ilmiah dalam penyelidikan IPA ini maksudnya adalah sikap yang dapat timbul dari diri kita ketika kita berpedoman kepada kegiatan penyelidikan IPA dengan menggunakan metode ilmiah tadi. Seorang ilmuwan akan memiliki sikap-sikap ilmiah dalam penyelidikan IPA. Sikap-sikap ini antara lain sikap objektif. Sikap objektif artinya suatu sikap yang menilai apa adanya dari data yang diperoleh sehingga berlawanan dengan sikap memanipulasi. Jadi menilai apa adanya berdasarkan hasil pengamatan dari objek IPA yang kita observasi tersebut. Kemudian sikap rasa ingin tahu. Seorang ilmuwan akan memiliki rasa ingin tahu ketika dia melaksanakan penyelidikan IPA dengan menggunakan metode ilmiah. Kemudian sikap jujur, sikap disiplin, kerja keras,
dan tanggung jawab. Jadi inilah sikap-sikap ilmiah dalam pendidikan IPA yang dapat kita miliki ketika kita melakukan penyelidikan IPA dengan menerapkan metode ilmiah. Pada diri seorang ilmuwan akan muncul sikap-sikap ilmiah berupa sikap objektif, rasa ingin tahu, jujur, disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab. Nah, untuk hari ini kita cukupkan materi IPA dan diharapkan Ananda untuk dapat membaca lebih banyak di bahan ajar ataupun buku-buku pegangan yang kalian punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.